Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kita ketahui Sayyidina Abu Hurairah ini namanya Abdurrahman bin Sakhar. Orang Yaman ya. Aslinya Yaman. Beliau termasuk orang yang paling banyak riwayat hadisnya nyampe kepada kita. Sampai 5.000 sekian. 5.315 hadis lebih. Jadi riwayat hadisnya paling banyak nyampenya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa demikian? Bukankah Sayyidina Ali babu Madinatil ilmi, pintu kotanya ilmu? Bukannya Sayyidina Abu Bakar lebih dekat dengan Rasulullah? Bukannya Sayyidina Umar lebih dahulu masuk Islamnya? Bukan Sayyidina Utsman orang yang paling dekat juga dengan Rasulullah? Tapi kenapa riwayat hadisnya kalah dengan Sayyidina Abu Hurairah? Perlu kita ketahui bahwa Sayyidina Abu Hurairah ini hidupnya hanya untuk ilmu. Kan? Kita udah bahas, Sayyidina Abu Hurairah ini hidupnya untuk ilmu, belajar dan mengajar. Beliau di samping mengajar, beliau juga belajar. Ngambil dengan para sahabat, ngambil kepada Sayyidina Abu Bakar, ngambil kepada Sayyidina Umar, ngambil kepada Sayyidina Utsman, ngambil kepada Sayyidina Ali. Dan beliau hidupnya itu hanya untuk mengajar. Makanya santrinya banyak. Orang-orang yang mengambil dari beliau juga banyak. Dan beliau kalaupun ada hadis-hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang lain, beliau tidak menyebutkan nama sahabat tersebut. Dan itu tidak jadi efek, tidak jadi masalah ya. Ketika sahabat tidak menyebutkan sahabat yang lain, itu nggak jadi masalah. Tapi ketika tabi'in tidak menyebutkan nama sahabat dalam periwayatan hadis, itu hadisnya majruh. Jadi mursal. Hadis mursal itu hadis yang dhaif, termasuk dari hadis-hadis yang dhaif. Tapi kalau marsil sahabat, kalau mursalnya sahabat, mulai Sayyidina Abu Hurairah. Di sini Sayyidina Abu Hurairah menerangkan tentang permulaannya wahyu. Sayyidina Abu Hurairah belum masuk Islam waktu itu. Kok bisa dia meriwayatkan tentang permulaannya wahyu? Ini nggak mungkin langsung dia dari Nabi Muhammad SAW. Otomatis pasti dari sahabat yang lain. Wahakadha. Nah itu menjadi masalah. Karena kenapa? Karena kita orang ahlus sunnah wal jamaah, kita meyakini i'tiqad kita yang wajib bagi kita bahwasanya semua sahabat itu adil. Maksudnya adil di sini apa? Tidak pernah berbohong atas nama Rasulullah. Walaupun mungkin berbohong gitu mah maksudnya ada pasti, namanya juga manusia, gak maksum sahabat itu. Tapi mereka berbohong atas nama Rasulullah itu mustahil. Itu i'tiqad kita. Jadi kita harus mengetahui. Kenapa makanya Sayyidina Abu Hurairah, kenapa kok riwayat hadisnya banyak? Mungkin beliau meriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar, tapi nggak disebutkan nama Sayyidina Abu Bakarnya. Mungkin beliau meriwayatkan dari Sayyidina Umar, tapi nggak disebutkan. Terus Sayyidina Abu Bakar kok riwayat hadisnya dikit? Karena beliau lebih setelah Rasulullah meninggal. Yang pertama, umur beliau nggak panjang setelah Rasulullah meninggal. Cuma setahun, kedua tahunnya meninggal. Dan itu disibukkan dengan urusan kenegaraan, urusan pemerintahan, urusan kekhilafahan. Sayyidina Umar juga walaupun umurnya panjang, beliau lebih sibuk lagi. Beliau pembebasan di sini, pembebasan sampai ke Spanyol kan. Sayyidina Utsman begitu juga. Sayyidina Ali apalagi waktu zaman-zamannya fitnah. Jadi ya nggak ada waktu lagi. Beliau ada ada pekerjaan yang lebih urgen lagi, yang lebih diperlukan lagi untuk umat, yaitu mengurusi kekhilafahan. Makanya Sayyidina Abu Hurairah ini
Jadi kami orang-orang Syiah itu kayak gitu, nggak percaya. Nggak percaya Abu Hurairah cuma duduk sama Nabi 3 tahun, kok hadisnya paling banyak dia. Ya kalau kita telahin seperti itu. Ya sebenarnya Abu Hurairah itu panjang umurnya. Dan beliau tuh mengajar, ngambil dari para sahabat lain, diajarkan lagi. Jadi banyak yang meriwayatkan hadis dari Sina Abu Hurairah. Nah ini di antara hadis yang diriwayatkan oleh Sina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu ummati, setiap umatku. Umat Nabi Muhammad itu ada dua ya. Ada namanya ummatud dakwah, ada nama umat ijabah. Ummatud dakwah itu apa sih? Semua makhluk yang ada di muka bumi ini itu namanya ummatud dakwah. Umatnya Nabi Muhammad yang wajib kita dakwahi dan nyampe kepada mereka dakwahnya Nabi Muhammad. Mau mereka menerima atau enggak menerima itu urusan. Itu semuanya umatnya Nabi Muhammad. Makanya kita jangan membedakan. Misalnya kita lihat orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kita ini harus sedih. Harusnya. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah lagi duduk dengan para sahabat, ada jenazah orang mati dari kalangan Yahudi. Lewat depannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nangis. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa nangis? Itu orang Yahudi. Kan gitu. Kata Rasulullah apa? Aku nih kasihan, kata Rasulullah. Seakan-akan aku nih gagal menyelamatkan dia dari api neraka. Makanya umat Nabi Muhammad itu ada dua kan. Ada namanya umatul dakwah. Semua umatnya Nabi Muhammad. Ada umatul ijabah. Umat ijabah itu yaitu orang-orang mukminin. Orang-orang mukminin yaitu ijabah itu yang menjawab panggilannya Nabi Muhammad SAW. Ini dua-duanya kata Rasulullah, kullu ummati dakhalal jannah. Semuanya akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Ini ada orang yang enggak mau. Enggak mau masuk surga. Sahabat kaget. Emang ada ya Rasulullah orang yang enggak mau masuk surga? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggak mau masuk surga? Surga itu indah, enak, nikmat, wala ainun ra'at, wala udhunun sami'at. Tidak pernah mata ini bisa memandang dan tidak pernah telinga itu mendengar keindahan-keindahan yang ada di surga. Yang kita bayangkan misalnya, surga kayak gini, ya. Itu semuanya enggak bakalan. Surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Nah, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak mau masuk surga itu apa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, mengikuti semua perintahku, menjalankan sunnah-sunnahku, berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, man ata'ani dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Walaupun intinya apa? Di sini taat, tapi kata ulama diperkecil lagi. Maksudnya ta'ani di sini tuh taat yaitu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Selagi di dalam hatinya ada iman kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah orang itu akan masuk surga. Cuma mungkin ada yang dicuci dulu, gitu aja. Kayak baju kan kotor, nggak mungkin langsung masuk surga. Ada yang dicuci dulu, tempel dulu, nah gitu. Jadi kayak gitu. Jadi di sini kata ulama, ta'ani di sini tuh taat kepada Nabi Muhammad. Jadi itu ya tafawat kan, berbeda-beda. Orang tuh ketaatan berbeda-beda. Gak mungkin misalnya sahabat, misalnya kita dengan para sahabat ya pasti sahabat dulu. Orang-orang soleh ya pasti orang-orang soleh dulu. Kita mau paling belakangan. Hasil yang penting masuk surga jangan dicuci dulu. Tapi walaupun dicuci dulu, misalnya kalau seandainya di dalam hatinya masih ada iman, itu termasuk taat kepada Nabi Muhammad. Otomatis insya Allah nanti pun bakal masuk surga. Yang penting iman itu. Kapan iman itu? Ya tadi kita dari sekarang dipupuk keimanan itu. Terus gimana caranya memupuk keimanan? Jadidu imanakum aktsiru min qouli la ilaha illallah. Kalau kita pengen iman itu terus tumbuh, terus diperbaharui, banyak-banyak baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus itu la ilaha illallah. Minimal sehari itu ya 100 kali.
biar sekali. Kayak orang-orang dulu tuh, karena kayak Sina Abdullah bin Thahir itu, apa kata dia? Aku ini tiap hari baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu nggak kurang dari 125.000 kali. Itu orang yang nggak kitab, belum baca rotin, belum baca Al-Quran, belum baca yang lainnya. Baca la ilaha illallah 125.000 kali. Hanya minimal kita ini setelah sholat ya 50 kali lah. Kalau masih setiap sholat 100 kali, setelah saya sholat 100 kali. Karena itu yang akan menguatkan kita. Walaupun kita ini kan, kata siapa kita mati nggak ada yang tahu. Ya mati nggak ada yang tahu, itu tuh urusan Allah. Tapi kita ada kan alamat-alamatnya, tanda-tandanya orang tuh yang mau kalau meninggalnya husnul khotimah. Ya memang misalnya ada orang awal-awalnya misalnya kafir pas akhir hayatnya jadi masuk Islam, akhirnya masuk surga. Dan juga ada juga orang awal-awalnya Islam pas akhir hayatnya cuma itu kata ulama nggak usah dijadikan tolak ukur, itu fadl minallah. Tapi kita ini sebagai orang muslim ya tetap harus optimis. Selagi kita mengikuti semua ajaran Allah, ajarannya Rasulullah, insya Allah kita akan meninggal husnul khotimah. Yang penting tadi harus karena Allah, harus ikhlas karena Allah, harus selalu patuh kepada Allah, harus selalu patuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waman aswani faqad aba. Berarti orang yang maksiat di sini apa? Bisa maksiat besar atau kafir kepada Rasulullah. Faqad aba. Berarti dia nggak mau masuk surga. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allahu